Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di area pemakaman umum Kampung Rokoy, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, terdapat sebuah makam yang ramai dikunjungi masyarakat. Bukan saja masyarakat sekitar, tapi banyak yang dari luar wilayah Kaduhejo. Konon katanya, makam itu adalah makam keramat Ki Buyut Jalu. Siapakah sebenarnya Ki Buyut Jalu itu? Simaklah kisahnya berikut ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Meisa Audina Alfisa dari SMP Negeri 1 Kaduhejo. Akan membawakan cerita yang berjudul Ki Buyut Jalu, disusun oleh Enceng Kiswara Jatnika. Dahulu, di suatu kampung terdapat sebuah pasar yang ramai dikunjungi masyarakat karena merupakan satu-satunya pasar yang ada di daerah tersebut. Pasar itu hanya buka 1 kali dalam seminggu, yakni setiap hari Kamis. Semua kebutuhan masyarakat bisa diperoleh di pasar tersebut. Akan tetapi, hampir setiap datang hari pasar, pasar tersebut selalu terjadi kericuhan yang dipicu oleh berbagai permasalahan. Suatu hari bertepatan dengan hari pasar, datanglah seorang lelaki pengembara. Ia datang dari daerah yang cukup jauh, yakni dari daerah perbatasan Gajrug Gluiliang. Lelaki tersebut bernama Ki Somang Jaya. Pada saat Ki Somang Jaya ingin membeli bekal untuk pengembaraannya, tiba-tiba terdengar kericuhan di salah satu sudut pasar. Ternyata kericuhan tersebut dipicu oleh segerombolan pemuda yang mengganggu pengunjung pasar, yakni 2 orang perempuan. Melihat hal tersebut, Ki Somang Jaya berusaha untuk melerai segerombolan pemuda tersebut. Tapi salah satu dari mereka membentaknya dengan nada tinggi. "Hai Kisanak, siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghalangi kami. Tak perlu kalian tahu siapa saya. Yang jelas, saya tidak terima kalian mengganggu gadis tak berdaya di hadapan saya." Mendengar jawaban Ki Somang Jaya, para pemuda-pemuda tersebut berusaha untuk menyerang dan memukulnya. Akan tetapi, sebelum serangan para pemuda-pemuda tersebut terkena ke tubuh Ki Somang Jaya, ia mengibaskan tangan kanannya. Walaupun tidak terkena langsung ke tubuh para pemuda, tapi dampak yang dirasakan para pemuda itu tampak luar biasa. Mereka terpental ke belakang hampir 2 meter, seperti tertabrak benda yang cukup keras. Semua pemuda itu tampak lemah tak berdaya. Badannya seperti kapas tersiram air, lemas tak bertenaga. "Ampun Kisanak, maafkan kami." "Ya, saya maafkan. Akan tetapi, jangan sekali-kali lagi kalian membuat keributan lagi di sini." "Baiklah, kami berjanji tidak akan membuat keributan lagi di sini." "Sekarang, silahkan kalian pergi dari sini." Seluruh pengunjung pasar yang melihat peristiwa tersebut merasa senang dan kagum atas kehadiran Ki Somang Jaya. Tak terkecuali 2 orang gadis yang merasa terselamatkan atas perlakuan tak senonoh para pemuda berandalan tadi. "Terima kasih telah menyelamatkan kami. Perkenalkan, nama saya Nyi Asnapati dan ini adik saya Nyi Mayang Sari. Kami berdua tinggal di sebelah selatan tak jauh dari sini." Ki Somang Jaya hanya mengangguk-ngangguk, dan tak lama kemudian kedua gadis itu pun pergi meninggalkan pasar.
Semenjak peristiwa itu, kini jarang terdengar lagi kericuhan di pasar. Terlebih setelah Ki Somangjaya menetap di sekitar pasar atas permintaan beberapa warga. Kehadiran Ki Somangjaya membuat warga sangat tenang. Karena sejak saat itu, apabila ada warga yang menemui kesulitan, bisa meminta bantuan dan pertolongannya. Ki Somangjaya adalah seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Selain pandai dalam ilmu kanuragan, juga memiliki ilmu agama yang cukup mumpuni. Sehingga banyak warga yang belajar kepadanya, baik ilmu kanuragan maupun ilmu agama. Warga pun menjadikannya sebagai sesepuh kampung. Suatu hari, beberapa warga sedang berkumpul di kediaman Ki Somangjaya. Ada yang sedang belajar mengaji dan ada juga yang sedang belajar bela diri. Saat istirahat, mereka semua berkumpul di teras, duduk melingkar. Nampaknya Ki Somangjaya ingin membicarakan sesuatu. Saudara-saudaraku, izinkan saya untuk menyampaikan suatu maksud atau isi hati yang selama ini saya pendam. Sudah lumayan lama saya tinggal di sini, tapi saya belum mengetahui nama kampung ini. Sempat berkeliling kampung dan bertanya kepada warga, tapi tak ada satupun yang mengetahuinya. Oleh karena itu, jika saudara-saudara setuju, izinkan saya untuk memberi nama kampung ini. Baiklah, karena sebelumnya kampung kita ini selalu terjadi keributan dan kekisruhan, maka saya beri nama kampung ini Rokoy, yang berarti kisruh atau ribut. Akan tetapi, bukan agar kampung kita ini selalu kisruh atau ribut. Ini hanya untuk mengingat bahwa keributan itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Justru dengan mengingat hal tersebut, kita dapat menghindarinya. Selanjutnya, saya ingin memberitahukan kepada semuanya bahwa dalam waktu dekat ini, saya akan menikah dengan gadis pilihan saya, yakni Nyi Asnapati. Semua yang mendengarkan merasa setuju dengan penamaan kampung tersebut dan merasa cocok dengan rencana pernikahan Ki Somangjaya dan Nyi Asnapati. Semenjak itu, kampung di mana Ki Somangjaya tinggal telah memiliki nama Kampung Rokoy sampai saat ini. Tak lama kemudian, Ki Somangjaya pun menikah dengan Nyi Asnapati. Ki Somangjaya dan istrinya Nyi Asnapati pun hidup bahagia. Mereka membangun rumah yang cukup besar. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Markabah, Sartajaya, dan Nyi Siti. Ki Somangjaya memiliki seekor kuda peliharaan. Kudanya sering digunakan untuk bepergian sehari-hari. Kudanya berwarna putih bersih dan badannya lebih besar dari kuda pada umumnya. Konon katanya, itu adalah satu-satunya kuda yang ada di kampung Rokoy. Sempat ada warga yang memiliki kuda, tapi kudanya tak akan tahan lama. Dan seterusnya, setiap ada orang yang memiliki kuda, kudanya tak akan tahan lama. Entah apa yang menjadi sebab dan musababnya, seolah tidak boleh ada kuda yang dapat menyaingi kuda milik Ki Somangjaya. Suatu hari, anak cucu Ki Somangjaya sedang berkumpul di rumahnya. Mereka melepas rasa kangen, terlihat begitu senang. Ada yang sedang bermain, bercengkrama, dan juga makan bersama. Tiba-tiba, satu butir nasi terjatuh dan menimpa kepala Ki Somangjaya. Entah apa yang ada dalam pikiran Ki Somangjaya. Semenjak peristiwa tersebut,
ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Nyi Asnapati dan anak-anaknya pun tak kuasa untuk melerai kepergian Ki Somangjaya. Hanya satu pesan Ki Somangjaya kepada istrinya, yakni jangan lelah untuk menyampaikan syiar Islam kepada warga yang membutuhkan. Tak banyak yang ceritakan tentang perjalanan Ki Somangjaya. Akhirnya, ia sampai di suatu kampung terpencil yang ada di antara kaki Gunung Karang dan Gunung Asepan. Ia mendatangi penduduk warga dan meminta izin untuk tinggal. Tapi, tak ada satu penduduk warga pun yang mau menerimanya. Akhirnya, ia sampai di suatu musola atau surau panggung yang sudah terlihat sangat tua. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di sana. Tidak jauh dari surau tempat Ki Somangjaya tinggal, ada sebuah gubuk yang dihuni oleh seorang janda dan seorang anak perempuannya. Saat itu adalah waktunya memasak, tapi mereka merasa kesulitan mendapatkan api. Sehingga ia menyuruh anak gadisnya untuk pergi mencari api. Dengan satu ikat daun kelapa kering, gadis kecil itu pun pergi mencari api. Dan tak lama kemudian, gadis kecil itu pun kembali dan tidak berhasil mendapatkan apinya. Ibu, saya sudah mencari api ke sana kemari, tapi belum mendapatkannya. Sempat berkeliling kampung dan bertanya kepada tetangga, tak ada satupun yang memilikinya. Aneh, tak seperti biasanya. Padahal kan ini waktunya warga memasak. Seharusnya tak sulit mendapatkan api. Coba Nyi, ibu minta tolong sekali lagi. Barangkali ada tetangga yang terlewat. Maka gadis kecil itu pun pergi kembali untuk mencari api. Saat ia melewati surau, ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk di depan surau. Hi, mau kemana? Ini Ki, saya sedang mencari api ke sana kemari. Dari tadi saya belum mendapatkannya. Kemarilah nak. Gadis kecil itu pun mendekat. Dan tanpa diduga, lelaki tua itu menggosokkan kedua belah telapak tangannya dan meludah di atasnya. Tanpa diduga, keluarlah api yang sangat besar di atas telapak tangannya. Ini, bawalah kepada ibumu. Gadis kecil itu pun bergegas untuk pulang dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Kabar tentang ada seorang lelaki tua yang dapat membuat api dari gosokan telapak tangan dan ludahnya menyebar ke seluruh pelosok kampung. Mereka berduyun-duyun mendatangi surau tempat lelaki tua itu tinggal dan merasa kagum dengan kemampuan. "Tah, iya Karak Majaluna!" ujar salah satu warga kampung tiba-tiba nyeletuk. Semenjak itu, warga kampung memanggilnya Ki Jalu. Jalu artinya lelaki. Keberadaan Ki Jalu sangat dihormati seluruh warga kampung. Karena selain memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa, juga memiliki ilmu agama yang cukup mumpuni. Sehingga banyak warga yang belajar kepadanya. Ketenaran Ki Jalu menyebar ke seluruh pelosok yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya mengundang kepenasaran para aulia dan jawara untuk datang menemui Ki Jalu. Tak tanggung-tanggung, ada 40 aulia dan jawara datang menemui Ki Jalu. Di hadapan 40 orang-orang hebat dan disaksikan seluruh warga, Ki Jalu diminta untuk memperlihatkan kemampuannya. Tanpa pikir panjang, Ki Jalu mengeluarkan sebilah golok yang terselip di pinggangnya dan kemudian menyisit daging kaki kanannya dari mulai ujung paha sampai betisnya, sehingga tinggal nampak tulangnya saja. Semua yang menyaksikan merasa tegang, ngeri, dan takut. Tapi
Kemudian Ki Jalu berkata, "Silahkan, adakah yang sanggup untuk mengembalikannya seperti semula?" Tanya Ki Jalu kepada 40 orang-orang hebat. Semua menggelengkan kepala sebagai isyarat mereka tidak sanggup. Akhirnya Ki Jalu mengembalikan dagingnya yang tersisit dengan satu kali usap. Akhirnya kakinya utuh seperti semula. "Ta, iya Karak Majaluna." Kembali kalimat itu terdengar, tapi ini keluarnya dari salah satu mulut aulia. Semua yang menyaksikan serempak mengucapkan takbir. "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Semenjak peristiwa tersebut, kini banyak orang-orang yang sengaja datang dari jauh hanya untuk berguru kepada Ki Jalu. Ki Jalu memiliki seekor kerbau peliharaan. Kerbaunya bule dan memiliki tanduk dongkol. Masyarakat sering menyebutnya dengan nama munding atau kebo pelen. Ki Jalu sering memandikan kerbaunya di sungai yang ada di pinggiran kampung. Tempat memandikan kerbau tersebut kelak dikenal dengan nama Lewi Munding. Konon katanya, setiap ada kerbau betina yang dimandikan di sana, maka tak akan lama kerbau betina itu akan hamil. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Tomo. Ia ingin menemui Ki Jalu yang sedang memandikan kerbaunya. Pemuda itu menelusuri pinggiran sungai dan sampailah di pinggiran curug atau air terjun sambil memanggil nama Ki Jalu. Tiba-tiba kakinya terpeleset dan jatuh ke dasar curug. Kemudian badannya terseret arus air dan masuk ke lubang yang ada di dasar sungai. Mendengar teriakan Tomo, Ki Jalu langsung bergegas untuk mencari keberadaannya. Tapi usaha Ki Jalu sia-sia, seolah Tomo sudah masuk tertelan bumi. Kelak, tempat menghilangnya jasad Tomo dikenal dengan nama Lewi Bumi. Dan air terjun tempat jatuhnya Tomo dikenal dengan nama Curug Tomo. Sekarang, tempat tersebut ramai dikunjungi anak-anak muda hanya untuk sekedar menikmati segar dan beningnya air sungai dan keindahan alam sekitar curug. Di kampung itu, Ki Jalu menikahi seorang janda beranak satu dan dikaruniai seorang anak, yakni Ki Bayu Aleh. Ki Bayu Aleh dikaruniai 10 orang anak dan anaknya beranak pinak. Sebelum meninggal, Ki Jalu sempat berpesan kepada anak dan cucu-cucunya. "Tinggallah kalian di sekitar sini, dan jadikanlah tempat ini sebagai umbulan atau kampung. Kelak di kampung ini akan banyak bermunculan ustadz dan ustazah." Ucapan Ki Jalu sekarang benar-benar terjadi. Kini di daerah sana banyak anak-anak kecil yang sudah pandai mengaji. Sepeninggal Ki Jalu, daerah tersebut dikenal dengan nama Gunung Jalu. Atas permintaan Ki Jalu, sebelum meninggal, ia ingin dikuburkan di tempat asal ia tinggal saat mengembara, yakni di Kampung Rokoy. Makamnya berdampingan dengan makam istri pertamanya, yakni Nyi Asnapati. Masyarakat sering menyebutnya dengan nama Makam Keramat Ki Buyut Jalu dan Nyi Buyut Asnapati. Wallahu a'lam. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan menyepelekan kemampuan seseorang, berbuat baiklah dan saling menolong antar sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.